Sidang sengketa harta bersama antara Gideon Tengker dengan Rita Amelia Beta kini kembali digelar dengan agenda mediasi untuk ketiga kalinya. Namun, Rita Amelia yang diharapkan hadir dalam sidang tersebut justru kembali mangkir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun berbeda dengan dua pemanggilan sebelumnya yang beralasan sakit, kali ini ibunda dari Nagita Slavina itu menolak dengan tegas untuk datang lewat sehelai surat yang telah ia titipkan kepada kuasa hukumnya. Lantas, seperti apa tanggapan Gideon dengan kuasa hukumnya melihat sikap Rita Amelia yang enggan hadir dalam sidang mediasi kali ini? Kecewa itu pasti ada. Namun puji Tuhan ya, sekali lagi Om Gideon cukup tegar tadi ya, setelah diberitahukan bahwa ada surat dari Rita Amelia Beta yang mengatakan bahwa dia menolak untuk hadir, dan kami juga terkejut ya. Penghujung baru dia kirim surat seperti itu ya. Selama ini kan pengacaranya kan menjanjikan akan membawa Rita. Namun hari ini ditunjukkan surat dari Rita. Yang lucunya surat pun surat kopian, bukan surat asli. Kok main kopi terus? Kopian yang mengatakan bahwa Rita Amelia Beta menolak untuk hadir. Wah, tadi seperti dilecehkan banget ya. Tadi sempat ditanya sama majelis, mana surat aslinya? Katanya surat aslinya nanti dikirim. Tulisan menolak untuk hadir tapi kasih kopian dari fotokopi. Kan menolak untuk hadir, yang kita lihat, kita mau itu kan materai aslinya mana. Ini persidangan loh, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini ibu kota, ya kan? Dilihat semua, kalayak, ya kan, masyarakat Indonesia, teman-teman public figure, dan majelis hakim juga pasti nonton, karena mereka ini kan punya TV semua di dalam situ. Ditonton oleh seluruh hakim, baik tingkat PN, PT maupun Mahkamah Agung, hakim-hakim di KY. Ini supaya teman-teman ketahui, sidang ini dipantau oleh KPK. Sidang ini dipantau oleh KPK. Saya tidak tahu. Dia punya alasan dia menolak untuk hadir, karena dia sudah memberikan kuasa kepada pengacara. Namun dia lupa yang namanya mediasi kan prinsipal. Itu harus hadir. Kalau hasilnya saya tidak mendahului dari persidangan ya, karena ada yang namanya sidang sengketa gugatan gonogini atau harta bersama kan di mana-mana kita pasti tahu ya. Kembali mengacu kepada Undang-Undang 1 tahun 74 ya. Toh yang namanya harta bersama yang dimiliki saat berkumpul atau hidup bersama dalam terikat perkawinan itu menjadi hak dari pasangan suami dan istri. Selagi mereka masih hidup, seperti tadi Om Gideon masih segar bugar, ya pasti tentunya. Namun apakah Rita mungkin berpikiran lain, berpandangan lain, ataukah pernah punya kesalahan lain dengan Om Gideon sehingga dia enggan untuk menghadiri. Kurang lebih mungkin dia agak segan untuk melihat Om Gideon ya, untuk bertemu dengan Om Gideon. Karena seperti tadi pun Om Gideon masih bilang, cerai pun gua nggak tahu, ya kan? Cerai pun gua nggak tahu. Konflik hebat yang terjadi antara Gideon Tengker dan Rita Amelia pada nyatanya terjadi lantaran Rita yang memang sejak awal tak menghadiri jalannya sidang. Sontak saja hal itu menjadi pemantik amarah Gideon Tengker yang merasa tidak dihargai oleh mantan istrinya tersebut. Maka dengan adanya penolakan datang itu, artinya gugatan harta gonogini yang digugat Gideon tidak menemui titik temu dengan Rita Amelia yang terus mangkir dalam sidang. Lantas, akankah dalam waktu dekat ini Gideon akan benar-benar membawa kasus sengketa harta bersama sebesar 300 miliar dengan Rita ini ke jalur pidana? Pasti pidana akan mulai. Tinggal tunggu momen
teman-teman pasti saya beritahu ya. Puji Tuhannya tadi Om Gideon sudah menyetujui tadi di ruang situ udah bilang dengan saya, bilang udah gua ikut yuk punya langkah, gua ikut aja nanti kapan gitu. Saya bilang oke, baik Om, kalau Om sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada saya, genderang pasti saya tabung, siapapun, apapun, demi memperjuangkan hak-hak daripada klien saya. Game berikut pasti ketahuan semua. Kapan lagi Bang agendanya Bang? Agendanya berikut kami pasti melaporkan. Yang pasti sesuai dengan angka-angka itu domainnya pasti di Mabes Polri. Kalau kemauan itu sudah dari dulu, hanya karena saya masih bawa ke Perdata aja dulu. Karena tidak main-main. Makanya tadi saya bilang sama pengacaranya Rita juga, apa yang kalian lakukan di sini, kalau Rita mengelak, gimana? Kalian datang sebagai pengacara kan, bukan prinsipal. Perma itu kan prinsipal harus hadir. Kalian nggak bisa ambil keputusan di sini. Kita duduk juga lama-lama untuk apa? Lebih baik kita jadwalkan, agendakan kembali untuk kalian menghadirkan Rita. Dan saya juga berharap kepada adik-adik saya. Tadi saya bilang begini, kalian pengacara jangan mau diatur sama klien. Jangan mau. Kalau saya tinggalin. Kamu percaya saya, ikut saya dong, bukan saya ikut kamu. Kalau saya ikut kamu, saya nggak punya harga, ngapain? Tinggal aja, klien masih banyak kok. Reputasi lebih penting dari sebanyak. Tapi ingat, ini ada hak orang di situ, ada hak orang, hak suamimu di sini, hak mantan suamimu di sini. Ngapain seperti ini? Apa kita mau gelapkan ini semua? Kan nggak mungkin. Semua sudah keterbukaan, aset di mana-mana aja, pasti tahu. Mau sampai di mana saja. Oke lah, di sini kita bisa nggak mau. Tapi kalau sudah dibuat LP, apa kalau sudah dipanggil? Gitu loh. Ya saya jujur aja, saya dengan Om Gideon agak gimana gitu ya, karena beliau sudah keras tadi. Cuman saya bilang gini, Om ikut saya aja dah. Sekeras-kerasnya Om Gideon bisa ikut saya. Kenapa? Bahunya kita ini sandaran dia.